Personal Information Management sebagai suatu metode atau proses yang mana individu dapat mengatur, mengelompokkan, dan mengambil informasi setiap saat. Konsep PIM digunakan untuk mencakup komponen dalam pengelolaan informasi. Personal Information Management pertama kali dicetuskan pada tahun 1980-an oleh Lansdale Jones 2008 dalam bukunya yang berjudul Personal Information Management mendefinisikan PIM sebagai praktek dan studi tentang kegiatan seseorang dalam rangka memperoleh atau membuat, menyimpan, mengatur, memelihara, mengambil, menggunakan, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan untuk digunakan dalam tujuan hidup. Kegiatan PIM menempatkan penekanan khusus pada pemeliharaan koleksi informasi pribadi di mana item informasi yang disimpan untuk digunakan kembali. Tahapan PIM yang pertama yaitu penemuan informasi atau finding. Finding merupakan kegiatan penemuan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi, di mana untuk menemukan apa yang dibutuhkan seseorang melakukan pencarian informasi. Pencarian informasi dilakukan dengan browsing dan melakukan penemuan dengan membaca cepat. Membaca cepat merupakan usaha untuk mengenali informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Semua aktivitas tersebut merupakan gambaran dari aktivitas penemuan informasi atau finding. Proses ditemukannya informasi terjadi pada ruang informasi yang luas dan terintegrasi dengan ruang informasi pribadi. Oleh karena itu, penemuan informasi ini dapat dilakukan pada dua ruang, yaitu penemuan informasi pada ruang informasi yang pernah ditemukan atau refinding dan pada ruang informasi yang baru atau new finding. Di dalam penemuan informasi ini juga terdapat beberapa sumber informasi. Yang pertama adalah informasi yang pernah ditemukan atau refinding pada penyimpanan umum atau public store dan penyimpanan pribadi atau private store. Informasi yang pernah ditemukan refinding adalah penemuan informasi yang terjadi pada ruang informasi atau pada informasi yang sudah pernah dikunjungi, sehingga ketika seseorang sedang melakukan kegiatan penemuan informasi dan menemukan informasi yang sudah pernah atau yang telah dia temukan sebelumnya. Yang kedua adalah informasi yang baru ditemukan atau new finding pada penyimpanan umum, public store, dan penyimpanan pribadi atau private store. Informasi yang baru ditemukan new finding merupakan kegiatan penemuan informasi baru. Artinya, tidak ada ingatan sebelumnya dari informasi yang ditemukan. Kegiatan penemuan informasi baru lebih membutuhkan usaha keras dalam menemukan informasi daripada ketika menemukan informasi pada penemuan kembali informasi yang pernah ditemukan sebelumnya atau refinding. Selanjutnya, di dalam finding juga terdapat teknik penemuan informasi antara lain. Yang pertama yaitu menjelajah atau browsing, yang kedua ada menghubungkan atau linking copies, yang ketiga pencarian langsung atau directed searching. Tahapan Personal Information Management yang kedua yaitu penyimpanan dan pengelolaan atau keeping and organizing. Penyimpanan atau keeping dan pengelolaan atau organizing adalah dua istilah yang berbeda tetapi saling berkaitan. Keeping artinya menyimpan informasi dalam sebuah media penyimpanan, sedangkan organizing artinya mengatur letak informasi yang akan disimpan dengan memberikan nama pada informasi tersebut. Dalam penyimpanan, hal yang paling penting adalah mempertimbangkan mengapa seseorang melakukan penyimpanan. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum penyimpanan. Yang pertama adalah kegunaan informasi. Sebelum kegiatan penyimpanan, seseorang akan dihadapkan pada situasi pentingnya informasi disimpan dan seberapa penting dengan kebutuhan, sehingga ketika menyimpan informasi, informasi tersebut dibutuhkan ketika akan digunakan kembali. Model penyimpanan informasi. Selain memperhatikan kegunaan dan relevansi informasi, hal selanjutnya yang akan dihadapi seorang dengan informasi yang ditemukan adalah memutuskan untuk menyimpan informasi tersebut.
Yang ketiga yaitu tempat penyimpanan informasi. Penyimpanan informasi dapat berupa filing cabinet atau map folder untuk dokumen cetak, web, komputer, hard disk untuk dokumen digital. Penyimpanan informasi dilakukan bersamaan dengan pengelolaan informasi sehingga akan menghasilkan gambaran ruang penyimpanan. Penyimpanan tanpa adanya pengelolaan akan menimbulkan masalah saat memanggil kembali informasi. Tahapan PIM yang ketiga adalah pemeliharaan informasi atau maintaining. Pemeliharaan informasi adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan tindakan yang terkait dengan melestarikan informasi untuk kepentingan jangka panjang pada Personal Information Management atau PIM. Pada praktiknya, aktivitas ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan informasi saat ini dan pemeliharaan informasi yang akan datang. Pemeliharaan informasi saat ini, yakni bagaimana seseorang memperlakukan informasi yang sedang digunakannya. Untuk kegiatannya sendiri seperti perlindungan data dengan backup, membersihkan informasi jika tidak disimpan atau digunakan lagi, dan yang ketiga sinkronisasi, update, dan memperbaiki. Untuk pemeliharaan informasi yang akan datang, fokusnya diawali dengan apa dan kenapa informasi tersebut kita simpan. Latar belakangnya sendiri yakni karena informasi tersebut sangat berharga dan sangat sulit untuk digantikan. Pemeliharaan informasi ini juga dilakukan oleh perpustakaan, karena harga dan nilai dari informasi yang tersimpan di perpustakaan begitu mahal, sehingga bahan pustaka harus terpelihara dengan baik. Pemeliharaan mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, dan pemeliharaannya sendiri dilakukan sejak bahan pustaka tersebut diadakan, agar bahan pustaka bisa dimanfaatkan pemustaka dalam jangka waktu yang lama dan juga efektif. Tahapan yang keempat dalam Personal Information Management yaitu ada pengelolaan arus informasi atau biasa disebut dengan Management the Flow of Information. Pengelolaan arus informasi merupakan tahapan di mana seseorang menghadapi informasi yang masuk dan keluar. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan tenaga. Selain untuk menghemat waktu dan tenaga, juga untuk mengelola informasi. Dalam proses keeping and organizing, pengelolaan informasi dapat meningkatkan kinerja memori dan memaksimalkan kanal kapasitas rendah dapat bekerja maksimal. Begitu juga dengan memori kerja. Saluran informasi yang digunakan oleh pustakawan juga beragam. Tidak hanya terfokus pada satu saluran, melainkan bisa melalui smartphone, jejaring sosial, email, koran, ataupun majalah. Hal ini memungkinkan banyaknya informasi yang masuk karena jaringan yang digunakan juga banyak. Menurut William John, dengan fokus pada saluran informasi, hubungan strategi dengan penyelesaiannya dan proses informasi tersebut. Artinya, dalam pengelolaan informasi yang masuk, individu disarankan untuk fokus pada satu saluran informasi.